Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Ripal Pandu Pratama, NPM 22111130, Class Management 22C. Aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran adalah aspek pasar dan pemasaran sebuah studi untuk mengetahui situasi serta kondisi pasar dan beberapa besarnya pemerintah dengan sejumlah produk yang akan diproduksi. Saat ini banyak perusahaan yang bermunculan, akhirnya persaingan terhadap memperebutkan konsumen semakin ketat. Definisi pasar dan pemasaran. Pasar merujuk pada mekanisme di mana barang dan jasa ditukar, termasuk konsumen yang membeli dan produsen yang menjual. Aspek pasar merupakan sebuah upaya dalam mengetahui besarnya permintaan pasar yang akan diterima dari masyarakat, yang akan sekaligus juga untuk menempatkan posisi yang menguntungkan bagi proyek yang akan dijalankan. Pemasaran melibatkan aktivitas untuk mempromosikan, mendistribusikan, dan menjual barang atau jasa kepada konsumen yang merupakan bagian dari pasar. Aspek pemasaran digunakan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dan mengetahui kebutuhan atau keinginan produk yang dibuat oleh perusahaan. Dengan begitu, pemasaran dapat menjual produk Anda. Contoh aspek pemasaran yaitu aspek lingkungan, aspek sumber daya manusia, aspek pasar, dan sebagainya. Lanjut, pentingnya aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Aspek pasar dan pemasaran memiliki peran yang sangat penting dalam studi kelayakan bisnis. Penelitian pasar membantu memahami kebutuhan konsumen dan persaingan di industri yang relevan. Sedangkan strategi pemasaran yang tepat dapat meningkatkan daya tarik produk dan layanan dalam pemasaran yang dituju. Analisis pasar. Analisis pasar mengakibatkan pengumpulan data statistik untuk memahami tren pasar. Grafik tren pasar digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen dan persaingan usaha di pasar. Analisis pasar adalah untuk studi komprehensif tentang pasar tertentu dalam suatu industri, termasuk pemeriksaan bagai komponennya seperti ukuran besar, faktor kunci keberhasilan, saluran distribusi, audiens target, probabilitas, dan tingkat pertumbuhan serta tren pasar. Segmentasi pasar, yaitu terdiri dari tiga. Pertama, proses membagi pasar menjadi segmen-segmen yang homogen. Yang kedua, kriteria segmentasi, yaitu variabel demografis, geografis, fisikografis, dan perilaku. Yang ketiga, manfaat segmentasi, yaitu memudahkan menentukan target pasar dan strategi pemasaran. Lanjut, target pasar. Target pasar adalah kelompok konsumen yang menjadi fokus utama dalam strategi pemasaran. Identifikasi target pasar meliputi demografi, perilaku, dan preferensi konsumen potensial. Lanjut, strategi pemasaran yaitu audience target. Audience target yaitu menentukan siapa yang merupakan target utama dari produk atau layanan. Yang kedua, saluran pemasaran. Saluran pemasaran ini memilih saluran yang tepat untuk menjangkau target pasar secara efektif. Yang ketiga, kesadaran merek. Kesadaran merek ini sangat penting untuk membangun kesadaran dan identitas merek yang kuat di pasar agar produk kita mudah dikenali. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini untuk mengembangkan rencana taktis untuk mencapai tujuan pemasaran. Lanjut, rencana pemasaran, yaitu yang pertama, penetapan harga. Penetapan harga ini untuk memutuskan strategi penetapan harga yang sesuai dengan pasar dan produk.
Yang kedua, distribusi produk, yaitu untuk menentukan jalur distribusi yang efektif untuk mencapai target pasar. Yang ketiga, promosi efektif, yaitu mengembangkan strategi promosi yang efektif untuk menarik pelanggan potensial. Next, evaluasi dan pengendalian pemasaran. Evaluasi kinerja pemasaran, menentukan hasil kampanye, ROI dan KPI. Rencana kontrol pemasaran, mengatur anggaran, mengawasi stok, dan mengendalikan promosi. Feedback pelanggan, yaitu mengumpulkan dan menganalisis respon pelanggan. Lanjut yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi, yaitu analisis hasil studi kelayakan. Dalam mengevaluasi hasil studi kelayakan, perlu untuk memperhatikan setiap aspek pasar dan pemasaran yang telah dianalisis. Yang kedua itu rekomendasi terkait strategi pemasaran, yang mana dia memberikan rekomendasi yang spesifik dan sesuai dengan hasil analisis untuk mencapai target pasar yang diinginkan. Dan yang terakhir, pengendalian pemasaran. Tentukan strategi pengendalian pemasaran yang efektif untuk memastikan rencana pemasaran kita itu dapat diimplementasikan dengan baik. Oke, sekian dari saya. Apabila banyak kurangnya, banyak salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.